Tapos nagkatawa ko sa kanya ko. Wait, what's this? Kita masih kita divisi mental intens. Jadi kalau di dua tadi setelah ada sisi clearing sama bulan dia tidak saya sendiri mahasiswa
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai perkuliahannya, singkat saja. Hari ini kita akan coba review aplikasi aplikasi sosial media analitik. Ini agak berbeda dengan yang kita bahas di e-learning dan hand-on lab ya, di pertemuan sebelumnya. Di e-learning dan hand-on lab itu adalah social network analysis gitu ya. Battery 60%. Jadi yang di e-learning itu adalah social network analysis. Social network analytic ya. Nah, kalau di social network analysis sebenarnya ini ilmu dasarnya itu adalah network analitik ya. Jadi network analitik ini sebenarnya bisa untuk banyak kasus gitu ya. Kalau misalnya kasusnya itu jaringan komputer, karena jaringan gitu ya, entah itu terhubung oleh kabel, entah itu terhubung oleh wireless gitu ya, koneksi wireless. Nah itu tetap kita bisa menggunakan network analitik. Yang lain itu contohnya kalau bandara gitu ya. Bandara kan itu ada titik-titiknya, kemudian dihubungkan oleh pesawat gitu ya. Nah itu juga network analitik. Yang lain misalnya selain transportasi seperti bandara tadi juga misalnya bis gitu ya. Bis ada jalur-jalurnya, kereta api juga ada jalur-jalurnya, itu juga network analitik. Nah, kalau sosial media analitik artinya datanya, sosial network analitik artinya datanya saja gitu ya, datanya menggunakan data sosial. Data sosial itu bukan tidak harus sosial media gitu ya, pertemanan seperti di tugas yang kalian kerjakan gitu ya. Pertemanannya itu bisa pertemanan di sekolah kah, di komunitas kah, atau di tempat pekerjaan. Nah, itu adalah data sosial. Cara mengetahui atau menggali informasinya juga sama dengan network analitik gitu ya. Jadi siapa sih kalau di sosial network analitik, data sosial artinya siapa sih orang yang paling terkoneksi dengan orang lain gitu kan. Kalau komputer juga seperti itu kan ya. Jadi komputer mana sih yang paling banyak koneksinya dengan komputer lain. Nah, seperti itu. Kalau di komputer dengan tahunya kita komputer mana yang terkoneksi, itu yang dengan banyak komputer lain, nah itu artinya kita bisa memprediksi kira-kira komputer itu terlalu padat nih jalur lalu lintasnya. Nah, kalau misalnya di data sosial ada orang yang banyak koneksinya dengan orang lain, kita bisa mengambil kesimpulan juga orang ini misalnya populer gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di social network analysis kita akan coba cari hal-hal lain gitu ya yang bisa kita lihat. Nah, kalau tahun kemarin itu satu semester fokus di social network analitik ya. Nah, padahal sebenarnya mata kuliahnya itu judulnya sosial media analitik gitu ya. Nah, di semester ini kita akan coba menambahkan materi yang terkait dengan sosial media analitik gitu ya. Jadi bukan sosial network analitik tapi sosial media analitik. Nah, untuk mengetahui apa saja yang
dianalisis di sosial media, gitu ya. Itu paling gampang kalau kita mereview aplikasi yang sudah tersedia, gitu ya, tersedia untuk menganalisis sosial media. Nah, di internet sudah tidak banyaklah sudah tersedia aplikasi untuk menganalisis sosial media. Yang pasti yang punya sosial media sendiri seperti Twitter, Facebook, gitu ya, Google, itu mereka punya engine atau aplikasi untuk menganalisis. Kalau di Twitter itu ada sudah punya juga analitik Twitternya, gitu ya. Coba kalau Twitter itu Twitter analitik, gitu ya. Tapi kalau di Twitter Analytics kita hanya bisa menganalisis akun punya kita, gitu ya. Jadi seperti dikunjungi berapa kali, follower berapa, gitu ya. Jadi kita hanya menganalisis punya kita saja. Kemudian Facebook juga punya ya, Facebook Analytics-nya. Kemudian Google juga punya Google Analytics, gitu ya. Nah, yang lain juga punya, gitu ya. Ada Hotsuite, gitu ya, dan lain-lain. Jadi banyaklah yang sudah bikin itu. Nah, yang kita coba review ini adalah aplikasinya yang berbayar ya. Saya belum coba cari aplikasi yang gratis, gitu ya. Nah, yang kita akan coba review itu adalah yang pertama adalah IBM Social Media Analytics dan No Limit Dashboard, gitu ya. Kemarin kita pernah singgung sedikit, tapi sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi. Nah, yang pertama tadi adalah IBM Social Media Analytics. Kalau kita lihat di sini, rata-rata di sosial media analytics apps-nya, gitu ya, itu pasti ada cara untuk mendapatkan datanya. Nah, untuk mendapatkan data itu mereka punya banyak sumber, gitu ya. Yang pasti mereka mengambil data dari sosial media seperti Twitter, kemudian Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube juga, gitu ya. Sama berita itu ya seperti bisa di blog atau seperti detik.com dan lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat cara IBM mengambil data. Yang pertama dia itu menentukan konsepnya atau objeknya, gitu ya. Jadi di sini objeknya kebetulan contohnya adalah provider telekomunikasi di Amerika, gitu ya. AT&T, kemudian Sprint, Telefonica, Verizon, dan lain-lain. Kalau di kita mungkin ya seperti XL, Telkomsel, gitu ya. Kemudian Indosat masih ada nggak ya? Nah, kemudian artinya di sini kita menuliskan, gitu ya, objeknya ibaratnya yang mau diteliti. Setelah itu kita menentukan kata kuncinya. Kata kuncinya itu, jadi kalau misalnya
Kalau misalnya nih kita punya objeknya ULM gitu ya, kalau kita pernah bahas kemarin. Jadi kata kunci yang ingin kita fokuskan itu kemana? Misalnya ULM itu misalnya biaya, kemudian lokasi, kemudian akreditasi gitu ya. Kemudian misalnya lagi prestasi dan lain-lain. Nah, kalau yang di sini contohnya Verizon gitu ya. Kemudian yang kata kuncinya itu hearing, sound, call, sinyal gitu ya, net, internet, web, network, platform, download, email dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu ada tombol patch dokumen nih di atas nih. Nah, setelah paste dokumen artinya dia langsung nanti mengambil gitu ya, mengcrawling data dari sosial media, di web dan lain-lain gitu ya. Jadi mengambil data, diambil kemudian dimasukkan di media penyimpanan dari servernya ini gitu. Jadi ini kayak punya Google juga kan mengcrawling data dia juga. Nah, itu juga seperti ini. Nah, setelah datanya diambil baru divisualisasikan gitu ya. Tidak mungkin kalau misalnya kita menampilkannya dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi divisualisasikan. Tentu saja sebelum memvisualisasikan ada proses gitu ya. Ada proses seperti misalnya menghitung, kemudian menghitungnya ya menjumlahkan, kemudian memfilter, kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian bisa dilihat di sini, yang pertama itu adalah menampilkan jumlah gitu ya. Menampilkan jumlah, kalau yang di overview nih, menampilkan jumlah dari kata kunci yang dicari, yang sudah ditentukan tadi ya. Ini kata kuncinya yang di sini nih. Nah, yang ini. Jadi ada wireless tablet dan lain-lain. Nah, jadi di sini kata kuncinya akan ditampilkan berdasarkan jumlah dan ditampilkan juga dalam bentuk pie chart gitu ya. Kenapa pie chart? Jadi lebih gampang kan? Oh, kita nih kelihatan nih yang paling banyak itu adalah ini nih, slice yang ini gitu ya. Slice yang ini apa sih gitu ya? Ini slice yang ini sepertinya itu Android gitu ya, misalnya gitu. Kemudian yang paling sedikit apa sih? Yang paling sedikit ini, tapi orang jarang melihat paling sedikit ya. Biasanya itu yang paling banyak gitu. Nah, setelah ditampilkan kayak summary utamanya, kemudian kita bisa membreakdown-nya gitu ya. Kita breakdown berdasarkan tanggal gitu ya. Jadi tanggal nih, ada tanggalnya, kemudian ada frekuensi dari masing-masing kata kunci yang kita ambil tadi gitu ya. Kita perhatikannya kata kunci yang di sini kan banyak ya, bisa lebih 20-an, tapi yang ditampilkan di sini ya sekitar 10-an misalnya. Nah, artinya dari kata kunci yang kita cari tadi, dia akan mensorting gitu ya, disorting berdasarkan frekuensinya yang paling tinggi. Kemudian setelah itu baru diambil misalnya 10 terbesar saja. Nah, kemudian nanti ditampilkan lagi dalam bentuk data temporal ya. Data temporal itu data berdasarkan waktu. Nah, jadi kelihatan nih di sini gitu ya, kapan kata kunci ini sering dibicarakan gitu ya, tanggal berapa gitu ya, jadi ketahuan. Kapan menurun, kapan mulai naik lagi, nah itu ketahuan gitu ya. Nah, setelah itu sentimen berdasarkan masing-masing kata kunci tadi audio issue, download speed dan lain-lain gitu ya. Nah, itu dilihat sentimennya positif, ditampilkan dalam bentuk mirip bar chart gitu ya. Nah, ditampilkan
positifnya berapa, negatifnya berapa, netral berapa, ambivalen saya nggak tahu itu maksudnya apa gitu ya. Kemudian lokasi ditampilkan juga. Jadi ketahuan nih yang lagi ngobrol ini kebanyakan di negara mana misalnya. Kalau kasusnya misalnya di Indonesia di provinsi mana. Kalau kasusnya itu di Kalimantan Selatan misalnya di kabupaten kota mana gitu ya. Nah, setelah itu sumbernya. Kalau misalnya sumbernya banyak gitu ya. Kalau di sini kan dia bisa mengambil di blog, kemudian di news, review, Twitter, videos gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cuma mengambilnya di Twitter saja ya ini kayaknya tidak perlu gitu ya. Tapi kalau kita mengambil sumbernya itu di Twitter, Instagram, YouTube, Facebook gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada sosial media lain seperti LinkedIn gitu ya. Nah, itu juga bisa kita jadikan sumber. Tujuannya apa? Supaya kita tahu objek tadi itu paling sering dibicarakan di mana, kata kunci tadi paling sering dibicarakan di mana gitu ya. Nah, kalau kita tahu seperti itu, jadi kalau kita tahu kita ini sering dibicarakan di mana gitu ya, yang dibicarakan itu positif kah negatif gitu ya. Jadi kita tahu nanti harus berperilaku apa atau harus melakukan aksi apa terhadap lokasi itu gitu ya. Nah, sama kan seperti kalian misalnya sering dibicarakannya di warung gitu ya oleh teman-teman gitu ya misalnya. Artinya kalian tahu nih positif enggak di pembicaranya. Kalau positif artinya kalian ke warung lah pengen ketemu teman-teman gitu ya. Kemudian kalau misalnya ternyata sering dibicarakan misalnya itu di kelas atau di mana gitu ya, di ruang dosen misalnya ya. Kemudian komentarnya itu atau sentimen mau menghindari daerah itu gitu ya, atau justru mendatanginya supaya kalian image-nya jadi positif gitu. Jadi untuk membalik keadaan gitu ya. Nah, kalau perusahaan ya seperti itu juga. Kalau ada misalnya sering dibicarakan di Twitter dia negatif gitu ya. Itu jangan dijauhi sebenarnya di Twitternya, justru harus di-engage ke sana gitu ya, atau harus didekati di sananya supaya jadi citra perusahaannya jadi positif. Nah, kemudian ini ada relationship ya. Relationship itu antara objek tadi dengan kata kuncinya. Jadi yang paling sering dibicarakan misalnya Verizon kah gitu ya untuk kasusnya Android, ataukah AT&T gitu ya yang sering dibicarakan. Nah, kemudian di sini dia menampilkan juga top influencer-nya gitu ya. Jadi yang membicarakan kita ini siapa sih gitu ya? Ada orang terkenal nggak membicarakan kita gitu ya? Atau yang membicarakan kata kunci ini ada orang terkenal nggak gitu ya? Nah itu bisa dilihat di sini. Di sini yang sering membicarakan misalnya American Airlines, Bloomberg News gitu ya, ZDNet itu berita juga, Engadget itu juga berita, The Verge itu juga berita, Walmart itu marketplace gitu ya. Nah jadi tahu nih siapa orang terkenal membicarakan. Nah kalau kasus perusahaan misalnya di Twitter nanti ketahuan siapa sih yang paling banyak followernya, artinya itu influencer gitu ya, yang banyak followernya. Jadi kita bisa rating nanti dari data kita tadi, kita bisa sorting usernya berdasarkan kata kunci berdasarkan jumlah followernya gitu ya. Nah, kemudian dari influencer tadi
kita mau tahu sentimennya apa, positif kah, negatif gitu ya. Dia sering nge-tweet atau sering posting Instagram itu tentang kita itu positif kah, negatif gitu. Nah, seperti itu. Kemudian tadi influencer, sekarang author ya. Kalau author ini artinya tidak melihat dia banyak followernya atau enggak. Kalau influencer artinya author yang banyak followernya gitu ya. Nah, sekarang ini authornya saja. Jadi berdasarkan autornya itu artinya bebas dia banyak followernya atau enggak. Nah, di sini yang dicek cuma hanya siapa sih yang paling banyak autor yang banyak membahas produk gitu ya, atau objek tadi gitu ya. Nah, itu dapat di kita ranking gitu ya. Kemudian dia lebih banyakin ngomongin apa, positif kan negatif gitu kan. Nah, itu juga kita bisa lihat. Kemudian ini site by value, kalau ini kita mengambil datanya ke website ya. Website kalau cuma di Twitter artinya atau di sosial media artinya ini nggak terlihat mungkin. Bisa juga ya, kalau di Twitter artinya twitter.com, kalau Facebook facebook.com gitu ya. Nah, kemudian gender overview gitu ya. Jadi dari author tadi prianya berapa, kemudian wanitanya berapa, dan unknown berapa. Unknown ini bukan berarti bahwa dia bukan pria atau wanita. Maksudnya bukan berarti dia tidak menuliskan gendernya di sosial media, tapi unknown ini bisa jadi seperti akun yang isinya itu buat akun perusahaan atau akun branding gitu ya, merek gitu ya. Nah, itu bisa dianggap unknown gitu. Kemudian kita juga bisa melihat yang si pria itu lebih banyak ngomongin apa dari kata kunci tadi, yang wanita lebih banyak ngomongin apa dari kata kunci tadi gitu ya. Nah, ini kan kalau kalian bikin seperti ini kan jadi ketahuan nih, yang ngomongin misalnya produk, misalnya itu kita pakai misalnya produknya Erigo gitu ya. Erigo itu lebih banyak dia obrolin pria kah wanita gitu ya. Kemudian Erigo itu misalnya kata kuncinya itu adalah misalnya harga, kualitas, dan lain-lain. Nah, ini yang ngobrolin harga lebih banyak pria kah wanita gitu. Yang ngomongin kualitas lebih banyak pria kah wanita gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di situ. Kemudian sentimen by gender gitu ya. Nah, berdasarkan gender, misalnya tadi kasusnya Erigo gitu ya, ini lebih banyak positif yang disebutkan oleh pria kah atau wanita gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu. Setelah kita tahu kesimpulan seperti ini, baru kita ngecek nanti isi tweet-tweetnya gitu ya. Nanti kita bisa cek gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa gender by location gitu ya. Gender by location. Jadi pria itu ya, pria di Amerika itu berapa, wanitanya berapa gitu ya. Kemudian gender source, nah ini berdasarkan gender sumbernya, yang pria itu lebih banyak ngomongin di mana gitu ya. Kemudian gender by relationship by gender, jadi ini yang objeknya tadi gitu ya. Yang ngobrolin AT&T lebih banyak pria kah wanita gitu. Nah, seperti itu. Nah itu yang dilakukan oleh IBM. Untungnya bagi perusahaan apa? Jadi banyak ada informasi atau informasi yang bisa kita jadikan sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan gitu ya, terutama untuk periklanan yang pasti gitu ya. Kita juga tahu orang kalau misalnya kita punya produk gitu ya,
mereka lebih banyak misalnya kualitasnya gitu ya, ngobrolin kualitas gitu ya. Kemudian ternyata kualitasnya itu sentimennya negatif, artinya jelek nih gitu kan. Nah, di situ kita bisa cek kualitas apa sih yang jelek gitu ya. Apakah masalah model kah, warna kah, dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa kita cek di sana. Kemudian yang no limit dashboard gitu ya. Nah, yang no limit dashboard ini dia punya banyak menu ya. Jadi di sini dia punya ada overview, content, community, campaign, conversation, comparison gitu ya. Nah, untuk masing-masing ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan sedikit dari dashboardnya, informasi yang ditampilkan di dashboardnya. Yang pertama itu kita lihat ini adalah membahas tentang konten gitu ya. Kalau tentang konten ini artinya kalau di Twitter itu artinya konten yang kita buat gitu ya. Jadi ini seperti kita yang punya account gitu. Nah, jadi kita akan menganalisis account tertentu gitu ya. Entah itu account orang lain ataupun account misalnya punya sendiri. Contohnya itu kalau di sini account-nya itu contohnya account Tokopedia gitu ya. Account Tokopedia yang ada di Facebook, di Twitter, kemudian di YouTube dan Instagram misalnya. Nah, kalau misalnya kasusnya itu adalah pejabat publik atau orang terkenal misalnya gitu ya. Nah, artinya account dia gitu ya, account orang itu gitu ya, account pejabat atau account orang terkenal tersebut gitu ya. Nah, apa sih yang dicari di sini gitu ya? Yang dicari di sini pertama itu total postmate-nya, artinya berapa post sih yang yang sudah dibuat oleh account tersebut gitu ya. Kemudian tentu saja pengambilannya itu juga berdasarkan waktu gitu ya. Makanya di gambar di bawah itu bisa dilihat berdasarkan tanggal gitu. Nah, jadi nanti ketahuan tanggal berapa, misalnya kita paling sering membuat posting gitu ya. Nah, nanti ketahuan juga ada penurunan kah dibanding bulan lalu misalnya atau tahun lalu gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa lihat juga total like-nya gitu ya. Total like-nya itu berapa gitu. Nah, dari setiap posting tadi gitu ya. Di setiap posting itu bisa di-like gitu ya. Kalau di Twitter itu ada like-nya nggak ya? Twitter juga ada like-nya ya. Jadi di Twitter itu ada komen, ada retweet, dan ada like-nya juga. Nah, jadi kita bisa jadi setiap post yang kita buat itu like-nya berapa, yang komen juga berapa. Nah, dari total postmate, total like, total komen, nanti kita bisa menghitung misalnya total engagement rate gitu ya. Jadi kita tahu nih kita account ini bagus atau tidak gitu ya. Nah, bisa dilihat seperti itu. Kita ngelihat dari total like dan total komen itu juga sudah tahu gitu ya. Ini orang atau account ini itu bagus atau tidak gitu ya. Disukai orang atau tidak gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru kita detailkan gitu ya. Karena kan di total komen juga belum tentu sentimennya positif gitu ya. Tapi paling tidak komennya banyak gitu ya. Yang lebih menyakitkan itu kan kalau misalnya kita ngomong banyak tapi nggak didengerin atau tidak dikomentari gitu ya. Nah, itu lebih menyakitkan mungkin. Mending lebih banyak hater mungkin dibanding tidak punya siapapun gitu ya. Oke.
Selanjutnya di sini ada engagement performanya gitu ya. Jadi dengan menghitung engagementnya per hari gitu. Kemudian nanti ada engagement juga di sini, tapi dibuatnya dalam heat map ya. Ini bentuknya seperti heat map. Sebenarnya sih kita bisa lihat dalam angka gitu ya, tapi kan kalau dengan gambar kan lebih enak dilihatnya gitu ya. Kalau yang paling gelap, itu artinya ramai itu di situ gitu ya. Ada entah itu ramai yang ngeklik kah, ramai yang nge-like kah, ramai yang komen kah, atau ramai postingan kita banyak gitu ya. Kemudian tipe postingan kita gitu ya, teks, image, video. Kemudian nah ini follower kita, dia ngobrolin apa gitu ya, lebih ngobrolin apa gitu. Nah itu bisa ditampilkan dalam bentuk word cloud. Kemudian di bawahnya baru nanti kita bisa lihat detailnya, detail orang yang ngomongin tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengambil data konten, artinya yang perlu kita ambil sebagai objek itu adalah account-nya ya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi Tokopedia, artinya account Tokopedia apa. Kemudian misalnya kita lagi mencek misalnya Joe Biden gitu ya, Presiden Amerika, artinya kita cek account-nya Joe Biden apa. Misalnya kita ingin mencek account-nya si Putin misalnya gitu ya, sekarang kan lagi ramai itu ya, jadi kita cek account-nya Putin apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi nanti di sini bisa lihat detailnya. Selanjutnya itu community tadi masih berhubungan dengan yang tadi ya. Jadi nanti kita bisa lihat total followernya berapa, total engagement user berapa, total reply berapa, respon rate berapa. Jadi kalau yang no limit dia bagi-bagi gitu ya. Kemudian tapi mirip sama yang tadi IBM. Contohnya yang ini top talker gitu ya. Jadi ini kan seperti author yang paling banyak ngomong tadi gitu ya. Nah, kemudian ini top talker gitu ya, dia ngomongnya banyak nih, 16 ribuan gitu ya, ngomongin kalian gitu, misalnya ngomongin produknya. Kemudian ada juga nih popular talker atau top influencer itu berdasarkan jumlah followernya. Tapi lihat talknya kan sedikit tuh, gitu kan ya. Nah, kemudian ini kenapa perlu gitu ya? Kalau nanti kalian bisa melihat sentimennya, walaupun dia cuma membicarakan produknya itu cuma 2 kali, tapi dia influencer kan, nah itu harus diperhatikan gitu ya. Dibandingkan misalnya ada 1 orang followernya cuma 5, tapi talknya banyak gitu ya, itu mesti diperhatikan lah gitu kan ya. Nah seperti itu. Mungkin dia bot doang gitu ya, atau booster gitu. Kemudian ada interest by gender. Kemudian ada by location juga, sama berdasarkan kata kuncinya gitu ya. Ini ada education, teknologi, game, dan lain-lain. Selanjutnya ini bio word cloud gitu ya. Kalau yang sini sih si bio di Twitter ataupun Instagram kan kita bisa ngambil bio infonya gitu ya. Nanti itu bisa kita buat word cloud-nya gitu ya. Kemudian dari talk-nya itu bisa kita buat
word cloud-nya juga gitu ya. Nah, selanjutnya ini campaign, masih seperti tadi gitu ya. Jadi ini cuma dibuat grup-grupnya saja, tapi kalau dilihat isinya masih mirip gitu ya. Kemudian di sini juga masih mirip, ada top talker, top influencer, kemudian medianya apa saja, kemudian impression-nya, reach-nya berapa banyak gitu ya. Kemudian ini masih seperti tadi, ada heat map dan ada word cloud. Kemudian yang ini conversation juga ada talk, talker, kemudian positive talk dan negative talk gitu ya. Jadi ada sentimennya di sini. Nah, di sini bisa dilihat sentimennya terhadap account gitu ya, atau terhadap kata kunci bisa kita buat, bisa ditampilkan di sini. Di sini sentimen secara keseluruhan, kemudian sentimen berdasarkan talkernya, berdasarkan gender, kemudian berdasarkan kata kunci, dan berdasarkan lokasinya. Nah, kemudian, ini mirip juga ya, mirip juga. Ada top talker, top influencer, kemudian heat map dan word cloud. Jadi mirip lah. Nah, jadi kira-kira itu reviewnya, nanti kita bahas sedikit ya. Sebelum itu ada informasi gitu ya, informasi sebenarnya ini ngasilin duit ya gitu ya, kalau kita bikin aplikasi seperti ini, kemudian bagaimana sih ngasilin duitnya gitu ya. Nah, kemarin dikasih nih sama No Limit gitu ya, No Limit Red Card gitu ya. Jadi mereka layanannya apa saja dan berapa harganya. Rata-rata kalau kita membuat aplikasi yang ada di cloud atau yang ada di internet, itu biasanya application as a service ya, bukan application, software as a service gitu ya. Nah, itu biasanya kita bisa sebutnya SaaS gitu ya, software as a service gitu ya. Jadi sistem sewa. Jadi bukan kalian beli gitu ya seperti MS Word yang ada di sini, tapi sewa seperti Google Doc yang ada di luar sana, atau Office 36 yang bisa diakses di web gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini harganya itu 250 sebulan gitu ya. Kemudian ada yang 500 juga. Kemudian kalau kita bisanya objeknya itu adalah online news, maka itu 1 juta gitu ya. Per clipping per month, lumayan nih. Kemudian reportnya mau bulanan kah? Kalau bulanan 5 juta, kalau misalnya 2 mingguan 6,5 juta, kalau mingguan berapa juta, kalau harian kontak katanya. Kemudian data crawling-nya juga, data crawling itu kan nggak murah ya. Pertama itu kita harus connect internet terus, kemudian media penyimpanannya, karena kita nggak bisa melakukan analisis kalau datanya itu masih di tempat sosial medianya masing-masing. Biasanya kita harus download dulu. Kenapa seperti itu? Seperti yang kalian pelajari di text mining, itu kan datanya masih data mentah banget ya. Kita harus lakukan pre-processing, entah itu kita hilangkan angka kah, tanda baca kah, dan lain-lain. Nah, kemudian, itu ada harganya juga gitu ya. Jadi ya ini yang mereka jual. Kalau IBM saya nggak dapat informasinya. Oke, sekarang kita bahas sedikit pertanyaan dulu. Kalau di sini kalau kita lihat entah itu punya IBM gitu ya, itu
Kalau kita menghitung jumlah kata kunci berdasarkan kata kunci kan kayaknya masih gampang ya. Berapa sih? Misalnya kita contohnya Twitter aja. Tweet gitu ya. Kita ambil data Twitter, kemudian kita hitung jumlah tweet berdasarkan kata kunci ini berapa sih? Nah, itu kan kalian logikanya masih masuk ya. Karena kan kita tinggal ambil aja. Kalau kemarin di text mining kita bisa pakai R-tweet gitu ya. Kita bisa pakai R-tweet, kemudian di R-tweet itu kita punya apa ya? Punya fungsi namanya search tweet gitu ya. Kemudian di search tweet itu kita bisa tentukan kita mau mencari apa, kata kuncinya apa gitu ya. Nah, ini search tweet. Nah, kita bisa cari berdasarkan kata kuncinya gitu ya. Kemudian jumlahnya berapa. Nah, kalau untuk kasus ini itu kita tidak bisa mengambilnya sekali aja ya. Karena kan di R-tweet ini kan punya batasan gitu ya. Karena tweetnya itu adalah bukan tweet yang premium, bukan Twitter API yang premium, maka punya batasan gitu. Nah, kemudian kalau yang mereka lakukan entah itu oleh IBM atau oleh No Limit itu dia melakukannya streaming ya. Jadi kalau ada yang baru ambil, ada baru ambil gitu ya. Jadi bukan ambil 1.000 kemudian simpan ambil 1.000, bukan. Kalau dia itu kayak dengerin kalau ada yang baru sesuai kata ini langsung diambil gitu ya. Nah, kalau di R-tweet kan juga ada tuh ada stream ada pengambilan pakai stream tweet nih. Nah, collect a live stream of Twitter data gitu ya. Jadi kita bisa melakukan stream. Jadi jalankan dia ambil terus tuh. Jadi dia akan melakukan. Nah, itu dilakukannya bukan sehari 2 hari gitu ya, tapi setiap hari gitu ya. Kalau misalnya kalian punya project untuk menganalisis tentang orang yang ikut pemilu misalnya siapa gitu ya. Nah, kalian ambil di data Twitter, Facebook, Instagram gitu ya. Kalian lakukan itu tiap hari misalnya. Jadi kalian ambil terus gitu ya. Nanti ketahuan misalnya yang ngomongin dia itu makin tinggi enggak atau malah makin turun gitu ya. Jadi bisa dilakukan. Kemudian nanti, nah itu kalau yang seperti itu kan cukup menghitung saja ya, menghitung berdasarkan kata kunci, menghitung berdasarkan jumlah tweetnya atau jumlah postingannya gitu ya. Nah yang di bawah itu sentimen. Nah, sentimen analisisnya artinya tidak bisa menghitung begitu saja gitu ya. Artinya kita harus menggunakan teknik-teknik di klasifikasi teks atau dengan menggunakan leksikon gitu ya. Jadi untuk masing-masing kata kunci nanti kita lakukan klasifikasi teks. Kalau misalnya melakukan klasifikasi teks artinya kalian harus membuat data trainingnya ya. Kalau membuat data training artinya kalian harus melabeli dulu tuh. Jadi setiap teks yang kalian dapatkan itu harus kalian label ini positif kan negatif gitu ya. Jadi harus kalian itu.
harus kalian beri labelnya. Setelah itu baru klasifikasi. Tapi kalau misalnya kalian pakai leksikon, nggak perlu melakukan itu kan, cukup kalian nanti hitung aja. Tapi kan ya ada kelemahan dan ada kelebihannya. Nah, kemudian ada lokasinya juga ya. Jadi dari tweet tadi, kalau kita lihat misalnya ini ya. Misalnya kita pakai search with, kata kuncinya Rusia, jumlahnya itu misalnya 1000. Lihat ada data lokasi nggak di situ gitu ya. Kita bisa dapat lokasi atau tidak. Nah, mungkin kita bisa melihat lokasinya berdasarkan language misalnya gitu ya. Bisa juga geolokasinya. Coba. Saya tidak melihat ada geolokasi gitu ya. Kalau ada geolokasinya maka kita bisa pakai itu gitu. Oh, belum terlihat. Mungkin kalau dapat geolokasinya baru kita dapat membuat ini ya yang lokasi. Kalau tidak agak susah membuat ini gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita cari juga ya. Kita bisa cari dengan R-Tweet juga. Kita bisa mengambil usernya ya, user data gitu ya. User data berdasarkan data tweet yang tadi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat usernya. Name-nya, ini ada lokasi ya. Jadi kita ambil user data dulu, nanti kelihatan lokasinya nih. Lokasinya di sini, gitu ya. Ada namanya, description, kemudian jumlah followernya, jumlah status yang pernah dibuat, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa, kemudian ada verified juga gitu ya. Kalau yang influencer biasanya verified gitu ya, centang biru. Nah, jadi kita bisa ngitung ini. Kemudian nih gender. Nah, pernah melihat gender di Instagram atau di Twitter nggak? Ayo, ada yang tahu apakah di Instagram, Twitter, itu ada gendernya gitu ya di bio info, atau kalian pada saat membuat Instagram pernah ngisi gender enggak? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada yang tahu?
Di Instagram ada gender ya, tapi kita tidak ditampilkan ya kalau di Instagram ya. Tapi tidak ditampilkan, kita nggak melihat itu gitu ya. Nah, tapi ini entah itu di IBM gitu ya, kalau ataupun di No Limit itu mereka pasti ada berdasarkan gender ya. Tadi sebentar, di No Limit ada berdasarkan gender nggak? Ada nih, ada berdasarkan gender dia. Nah, tapi kan nggak ada tuh, kita tidak melihat itu gitu ya. Di sini sebentar, di sini tadi ada gender nggak? Ini name, location, description, tidak ada juga ya. Jadi kalau yang ini juga tidak ada gender. Nah, tapi tetap harus kita lakukan karena ini satu hal yang penting gitu ya. Dan tadi kalau sentimen kan kita bisa melakukannya pakai klasifikasi sama apa tadi? Sama leksikon. Kalau lokasi itu bisa kita lihat di datanya sendiri, di data profilnya gitu ya. Tapi di Instagram juga tidak melihat lokasi. Lokasi itu biasanya kalau dia nge-tag di postingannya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di tag postingannya itu lokasinya di mana gitu. Nah, ini yang gender yang tidak ada, tapi mereka melakukan. Bagaimana cara melakukannya? Nah, kalau kita lihat gitu ya di riset penelitian gitu ya, oh ternyata ada tuh gender classification using Twitter data gitu ya. Nah, artinya kalian nanti kalau misalnya mau membuat skripsi, ini kan bisa kalian angkat jadi skripsi gitu ya. Nah, jadi Twitter gender classification, kemudian misalnya Instagram ada nggak? Atau kalian gender prediction for Instagram user gitu ya. Itu lihat pakai deep learning gitu ya. Kan ini kayaknya belum ada nih di penelitian mahasiswa kita. Yang sering ada itu adalah sentimen gitu ya. Nah, gender demography classification gitu ya. Nah, sekarang kira-kira nih kalau gender datanya kira-kira kalau kita ingin mengklasifikasikan datanya kita pakai apa? Ada yang tahu nggak? Kalau sentimen kan pasti dari tweetnya kan. Kalau dari Twitter, kalau Instagram artinya dari data captionnya gitu ya. Nah, kalau gender kira-kira kita ngambil dari data apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberi ide kira-kira ngambil data dari mana? Data nama, oke. Jadi misalnya datanya namanya itu data nama. Oke, kita tampung dulu lah. Selain itu apa lagi selain data nama? Data tweetnya agak ini juga ya. Kalau dia sering retweet bahaya juga tuh. Misalnya ada cowok tapi isinya itu cuma retweet aja gitu ya. Retweetnya itu dari retweet artis cewek misalnya. Nah, oke, tapi ya kita tampung juga data nama, data tweet gitu ya. Data tweet itu apa maksudnya? Dari tweetnya atau dari hal yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin dari postingan yang di-like, Pak. Postingan yang di-like ya. Misalkan cowok mungkin motif gitu, Pak. Kalau cowok misalnya sering like cewek, artinya dia cowok.
Mungkin seperti itu, Pak. Oh ya, kalau cewek sering like cowok, nah kalau cewek ini agak beda. Cewek ini sering like-nya cewek loh. Dia jarang nge-like cowok gitu ya. Yang dia lihat cewek ini, yang dia lihat itu adalah cewek lain gitu. Kalau cowok yang dilihat cewek gitu. Coba yang wanita nih, bener nggak apa yang saya sebutkan tadi? Kalian lebih sering nge-like cowok atau nge-like cewek juga? Selebgramnya yang cewek gitu. Apalagi informasinya. Jadi data tweet, dari like misalnya ya. Nah itu ya, data informasi pribadi gitu ya, itu kan ada tuh di bio datanya kan. Tadi kalau kita lihat yang di tweet, ini ada description nih. Jadi ada name, kita bisa ngambil, screen name, mungkin bisa kita ambil juga. Kemudian ada description gitu ya, itu kan biodata tuh. Kalau di Instagram itu kita cek ya. Instagram itu kan ada biodata juga. Kalau biodatanya bisa kita ambil. Kalau di Facebook ada about gitu ya. Kalau di Facebook ada gendernya gitu ya. Coba. Oh, ini karena sebentar ya. Bentar. Kita coba lihat. Nah ini ya, ini ada apa ya? Ada bionya ya sini ya. Kita lihat yang punya teman kalian. Nah ini dia nih. Dia juga ada bio infonya, tapi ada si dan atau her itu apa dia? Ada dia nggak sih? Ini ditulis atau ada pilihan di Facebook gitu. Nah jadi biodata bisa kita ambil gitu juga ya. Itu ditulis ya. Oke. Jadi kita bisa ngambil biodata dari bio gitu ya. Nah di sini kan banyak nih. Ini buat ide kalian buat skripsi ya. Ini belum ada nih masalahnya di tempat kita gitu ya. Biasanya tuh selalu aja sentimen gitu ya. Nah, jadi juga bisa nih sekarang gender prediction. Masalahnya apa? Masalahnya nggak ada gitu ya. Gender itu ditulis di Instagram sama di Twitter. Terus keperluannya apa buat nyari gender? Keperluannya untuk sosial media analitik gitu ya. Nah itu. Kemudian apa saja yang harus diambil gitu ya. Misalnya ada satu orang misalnya dia mengambil misalnya berdasarkan tweet yang dia tulis gitu ya. Untuk menentukan dia itu cowok atau cewek gitu ya. Kemudian ada juga yang mengambil berdasarkan namanya misalnya, ada juga yang mengambil berdasarkan biodatanya gitu ya. Nah itu bisa gitu ya. Oke. Terus jadi artinya yang gender itu harus diklasifikasikan kayaknya gitu ya. Nah, dan terbukti sudah banyak penelitian orang yang melakukan itu. Kemudian kalau heat map tadi word cloud kan gampang ya. Word cloud kita sudah belajar di text mining gitu ya. Nah itu sudah bisa kita gunakan, tinggal ambil kalau word cloud-nya bio word cloud, artinya kita ambil dulu data biodata si usernya, kemudian nanti kita tinggal kita bersih-bersihin gitu ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja ke fungsi word cloud-nya, maka nanti dapat seperti ini. Kalau kita misalnya ingin melihat berdasarkan conversation-nya gitu ya, artinya tinggal kita masukkan aja tweet-tweetnya, kemudian
caption Instagram gitu ya, komentar dan lain-lain. Setelah itu baru kita buat word cloud-nya. Nah, kalau influencer tadi kelihatan ya, kalau di sini kita bisa lihat jumlah followernya gitu ya. Jumlah followernya. Nah, kita bisa lihat jumlah followernya ya. Kalau influencer. Kalau apalagi kalau jumlah top talkernya artinya jumlah tweetnya gitu ya. Jumlah tweetnya sesuai dengan kata kunci yang kita tentukan. Oke. Kalau heat map itu juga sudah ada juga fungsinya. Intinya kan ini mengubah, kita punya tabel atau matrik gitu ya, yang di mana di dalam matriknya itu ada angka. Nanti angkanya paling gede kita warnanya misalnya warna gelap kah gitu ya, lebih gelap dibanding warna-warna yang angkanya lebih kecil gitu ya. Itu membuat heat map. Kemudian yang ini juga kalau sudah dapat angkanya gampang gitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, nanti saya akan coba buatkan hand-on lab-nya. Kita akan coba melakukan apa yang seperti No Limit dan IBM lakukan gitu ya. Kali aja nanti kalian punya usaha seperti ini gitu ya. Untuk misalnya warga Banua sosial media analitik gitu ya. Kalian bisa membuat ini jadi penghasilan enggak, apakah terserah gitu ya. Atau jadi PKM enggak, yang lain-lain terserah gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sedikit lagi ya. Ini saya baca buku tentang sosial media. Bukunya lumayan langka nih. Cuma dia yang membahas khusus itu gitu ya. Sosial media analitik gitu ya. Ternyata penulisnya memang yang bikin IBM sosial media analitik gitu ya. Jadi orang IBM gitu. Nah, di buku ini dia cerita kalau data itu kan banyak sekarang ya. Tapi data itu punya piramid gitu ya, piramid berdasarkan nilainya. Yang paling bawah itu adalah noisy data. Jadi kalau di Instagram kan data itu macam-macam tuh. Kemudian kita memang bisa filter gitu ya, misalnya filternya itu berdasarkan produk baru gitu ya, tentang produk kita gitu ya. Tapi di situ kan masih banyak lagi tuh, ada produk barunya kah, ada tentang fitur produk kah, atau kompetitor produk kita kah, dan lain-lain gitu ya. Nah itu artinya kita sudah punya data tapi masih nyampur-nyampur gitu ya. Nah itu kita harus fokuskan gitu ya, harus kita filter. Oh ternyata kita mau bahas tentang produk baru saja gitu ya. Nah setelah itu baru kita dari situ baru kita nyari informasinya gitu ya, kira-kira apa yang ingin kita dapatkan dari situ. Nah setelah itu kita baru dari informasi baru kita mendapat pengetahuan dari situ. Setelah itu baru kita dapat wisdomnya atau seperti kesimpulannya gitu ya. Nah, jadi nilai yang paling tinggi itu adalah wisdomnya. Nah, misalnya nih, kalian coba diskusi
per kelompok ya sekarang gitu ya. Ya sekitar 10 sampai 15 menit lah. Misalnya kita lihat di YouTube. Nah, di YouTube kan banyak nih informasinya. Ada trailer film, ada stand up comedy, ada podcast, ada musik, ada berita, dan lain-lain gitu ya. Ini kan ya noisy data lah gitu lah. Kemudian kita ingin memfilternya gitu ya. Artinya harus ada di filter kan, sama seperti yang dilakukan IBM, dilakukan No Limit, mereka melakukan filter gitu ya. Bisa itu filternya fokus ke account misalnya, atau fokus ke kata kunci misalnya. Nah, misalnya kata kuncinya itu 100 juta pertama gitu ya. Ini kok saya jadi perhatian saya nih, 100 juta ini kok orang banyak memposting 100 juta pertama gitu ya di YouTube gitu ya, jadi konten nih. 1, 2, 3, 100 juta, 100 juta pertama, 100 juta pertama. Kemudian 100 juta pertama lagi, cara cepat mendapat 100 juta pertama, dan lain-lain. Nah, coba kalian analisis gitu ya, dan berikan kepada saya knowledge sama entah itu knowledge, entah itu informasi, atau entah itu kesimpulan kalian lah, kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan dari video-video ini gitu ya. Silahkan saya beri waktu, nanti kita diskusi ya. Saya beri waktu sampai jam 12. Tolong kalian diskusikan, entah itu kalian bisa diskusikan di WA grup kalian, ataupun bisa kalian diskusikan dengan cara lain gitu ya. Atau kalian masing-masing bisa lihat sendiri-sendiri video-videonya, cari kesamaannya, cari kesimpulan menurut kalian gitu ya. Entah itu kesimpulannya sentimennya positif atau negatif gitu ya. Kalau negatif kenapa gitu ya. Kemudian coba cari sesuatu kesimpulan menurut kalian, kira-kira ini apa sih gitu ya. Oke. Silahkan ya, 15 menit. Tolong kalian analisis. Jadi kata kuncinya itu 100 juta pertama. Kalau di sini saya nulisnya 100 juta pertama dari coding, tapi ternyata banyak juga yang keluar yang lainnya. Oke, kalian silahkan 15 menit. Kalian coba lihat sekilas gitu ya, video-videonya, isinya. Kemudian kalian ceritakan ke saya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan juga silahkan ditanyakan di kolom chat ya.
Ya, silakan. Ada yang ingin berpendapat? Silakan open mic-nya dan berpendapat. Kira-kira apa ini? Apakah ada yang janggal? Apakah benar? Apakah ada hal lain mungkin yang bisa kalian simpulkan? Ada? Silakan. Ada? Ada atau tidak ada? Oke, kalau belum ada, kalian jadikan tugas kelompok. Nanti minggu depan kalian presentasikan ya di pertemuan kita di perkuliahan. Oke, kalau begitu saya akhiri perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.